Senyumku terekam jelas dalam ingatanmu seperti foto dengan sejuta warna. Namaku Gracia, always smile. Sekali lagi, Gracia! Mas Kunz Agus dan Mbak Titin Matimena bisa mengemas film ini yang sebenarnya cukup kritis, tapi dengan puitisnya lebih baik. Pengen main sama siapa gitu? Aku nyebut nama Kak Asti. Kejadian sebulan kemudian. Bener, wah itu grogi parah sumpah. Ada kakak gue tuh. Gue langsung kayak mampus nih gue harus kayak gimana nih. Harus kayak gimana ya, aduh deg-degan banget gue nih gitu. Dengan sosok seorang Puji syukur, Kak biasanya Asti. kalau udah kenal kayak, ternyata gitu doang. Ternyata enggak, justru makin kagum. Iya. Iya, YOLO abis. Hai Vivanian, sebuah film diangkat dari buku karya dari P.D. Baik, yaitu Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, siap menggemparkan dunia perfilman Indonesia. Dan Viva Cinema sudah kedatangan para pemainnya, ada Adinia Wirasti, Aji Lito, Halo. dan juga Gracia JKT48. Muta-muta di sini banyak banget nungguin Gracia. Kali ini kita bakal ngebahas film yang isinya tuh banyak kalimat-kalimat puitis gitu ya. Tapi sebelumnya kita akan perkenalan dulu nih dari masing-masing sebagai siapa di sini dan karakternya seperti apa dari Kak Adi nih. Saya Dinia Wirasti, saya di film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu berperan sebagai Mera. Mira, karakternya seperti apa tuh? Mera itu sebetulnya perempuan yang sangat apa adanya. Go with the flow kind of lady. Tapi ada complexity di dalam dirinya yang harus diurai sedikit-sedikit. Biasanya cewek-cewek begini justru gampang nangis. Not necessarily. Oh, enggak sih? Nonton filmnya. Nah, kita bisa lihat di film ini ya. Oke, kalau Aji yo. Ya di film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, aku berperan sebagai Sadali. Sadali. Sadali ini karakternya aneh. Bukan aneh dalam, aneh lu gitu. Tapi emang, ya dia punya pemikirannya sendiri dalam memandang hidupnya gitu. Dan bahkan gue pribadi emang agak susah sih untuk kenalin karakter Sadali ini. Waktu awal-awal pas pertama kali mulai syuting. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau ngelihat karakter Sadali kayak gimana, emang harus nonton dulu baru tahu. Kayak gimana sih Sadali itu. Harus dilihat dulu baru tahu orangnya, ternyata Sadali kayak gini, ternyata Sadali kayak gitu. Bikin pusing lah pokoknya Sadali ini. Kalau di awal kita kayak ngeliatnya red flag sih, kalau dari trailer Iya, ya. mungkin ya. Kecewa loh. Nonton aja pokoknya, Oke. tanggal 21 November. Karena mungkin ada rahasia di balik Ada rahasia itu ya. di balik itu mungkin, nggak tahu juga. Mungkin, atau emang red flag. Atau emang red flag beneran, iya. Tapi bukan ajil banget lah ya. Wah, enggak aja. Yes, setia ya. Oke, terakhir Gracia nih. Sebagai member JKT dan juga kapten JKT48. Gila. Iya, betul. Perkenalan karakternya harus beda dong, pakai Jiko. Seriusan pakai Jiko. Oke, aku Jiko lagi nih, Kak. Iya, boleh. Oke. Halo semuanya. Halo. Halo. Gitu ya. Harus dijawab ya. Senyumku terekam jelas dalam ingatanmu seperti foto dengan sejuta warna. Namaku Gracia, always smile. Sekali lagi, Gracia! Gue masih takjub kalau dia Nge-Jiko ya? melakukan Jiko itu. Kemarin untuk pertama kali gue sampai Iya, semua kasih lucu banget. Karena emang member JKT itu punya Jiko masing-masing ya. Iya, emang cara perkenalannya emang kayak gitu. Kalau perkenalan sebagai Grace gimana? Oke, aku Grace JKT48. Di film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, aku berperan sebagai Grace, adik sepupunya Mbak Merah. Oh, adik sepupu. Yes. Oke, ada terlibat cinta nggak sama Sadali? Soalnya kan salah satu posternya ada yang menunjukkan Gracia lagi ngeliat Sadali gitu ya. Terus komennya pada, kayaknya Cigre enti nih, nice try, nice try. Semua komennya pada bilang gitu. Nice try. Ente nice try, Nice Kak. try. Iya. oh oke. Baru tahu ya, I'm makanya up to date. Dia suka gitu sama Kan gue. ya baru tahu kakaknya. Iya baru tahu. Untung ke FIFA jadi tahu. Iya. Kalau nggak ke FIFA kasih nggak akan tahu ente itu nice. Thank you loh FIFA. Ya, terima kasih. Learn something new every day. Gimana nih? Apakah ada konflik itu adik sepupu tapi ternyata Kalau dari Grace sendiri mungkin ngelihatnya Sadali itu
Temen sih, best friend. Selebihnya nanti nonton aja. Selebihnya kita nggak tahu ujungnya ya. Kita nggak tahu kan kita ujungnya nggak tahu gimana. ujungnya kayak gimana. Mana tahu hidupin terlalu banyak kamunya bisa jadi Grace, Ya, bisa jadi. Anaza, Bisa jadi Mbak Merah, Mera. banyak teka-teki. Bisa Makanya harus siapapun. nonton. Betul. Betul. Nah kalau kita bicara soal secara garis besar nih, film ini sebenarnya mau mengangkat tentang apa sih? Tentang apa sih Sadali? Tentang apa sih? Apa lagi Sadali? Apa lagi? Apa ya? Jujur sebenarnya ini kan film diangkat dari bukunya Ayah Pedi ya, yang berisikan quotes-quotesnya Iya, Ayah Pedi, kutipan. beberapa tulisan-tulisan yang dia tulis gitu kan, quotes-quotes satu kata dua kata gitu-gitu. Ya gimana ya? Sebenarnya kalau ngeliatnya sih ini tuh lebih ke bentuk dari tulisan-tulisan yang sudah Ayah Pedi tulis di buku Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, lalu dijadikan skenario oleh Mbak Titin Watimena, yang dimana meaning dari masing-masing quotes itu ada gitu di film ini gitu loh. Jadi kayak contoh paling kita kenal kata-katanya, aku mencintai waktu yang ingin kuhabiskan denganmu, dan ini disampaikan dengan jelas di film ini tuh, disampaikan dengan jelas bahwa aku, siapapun akunya, mencintai waktu yang ingin kuhabiskan denganmu, ya siapapun denganmu, munya itu siapapun yang ada di film itu gitu. Jadi memang mungkin yang baru bisa aku jawab tuh segitu sih, lebih ke representasi dari si buku itu dijadiin film, dan menurutku pribadi yang baca skenario nya, oh nyampe kok meaning dari bukunya itu sih. Mungkin Kak Asia ada yang mau nambah? Curang banget. Ada nggak? Sebenarnya sedikit banyak film ini bercerita tentang hubungan antar manusia yang ada di dalam semestanya gitu. Hidupnya hidup siapa atau kamunya miliknya siapa, ya tergantung siapa yang mau melihat gitu. Jadi memang yang bikin menarik adalah kita bisa mengenal karakter-karakter di film ini sedemikian rupa sampai akhirnya bisa memutuskan apa yang kita rasakan untuk orang-orang itu. Oke. Salah satu yang di-highlight ini juga kan hubungan antara dua insan ya yang usianya cukup terpaut jauh gitu, 15 tahun ya, antara laki-laki yang udah ta'aruf, kemudian juga wanita yang dalam proses perceraian dan juga udah punya anak satu gitu. Karena di mana stigma masyarakat terhadap perempuan bersama pria lebih muda itu cukup buruk gitu Bu ya, sampai sekarang pun gitu. Nah kalau di film ini apakah ada perjuangan dari sosok Merah gitu yang mungkin kalau sekarang kan wanita kalau stigma negatif ya udah nggak berdaya gitu. Nah bagaimana dari Merah sendiri menampilkan? Justru malah dibuat berdaya. Karena pada akhirnya itu keputusan masing-masing orangnya kan, mau lebih tua atau mau lebih muda, mau seumur gitu. Kayak menurut aku pribadi adalah ya relatif sebenarnya, relatif tergantung orangnya gimana. Di sini yang bikin menarik, Mas Kunz Agus dan Mbak Titin Watimena bisa mengemas film ini yang sebenarnya cukup kritis, tapi dengan puitisnya pilih baik. Ya. Jadi dikemas dengan sangat manis, sangat enteng, walaupun ada bobotnya sendiri gitu. Jadi muatannya masing-masing karakter memang ada dan jelas. Bagaimana penonton akan menghakimi ya itu mungkin nanti jadinya terserah penonton Jadinya sih. terserah penonton, iya. Ini penilaiannya Bukan milik kami lagi gitu kan gitu. Jadi milik semuanya. tapi yang aku suka, yang aku juga harus highlight adalah di sini justru si perempuannya dibuat berdaya karena dia yang memutuskan. Keputusannya pure ada di tangan dia. Tapi kalau kita bicara pendalaman karakter nih ya kan, apalagi Kak Adinia mungkin belum berpengalaman atau mungkin udah gitu menghadapi berondong. Gimana bisa dijawab sebagai Adin Wirasti dulu jawabannya? Jangan sebagai Mbak Merah dulu jawabannya. Karena kan emosionalnya kan harus sangat tersampaikan gitu. Nah harus mendalami biasanya. Nah itu prosesnya gimana? Prosesnya sebetulnya proses mendalami peran itu gimana ya? It's a very complex process for an actor. Nggak melulu kayak kalau belum pernah ngalamin, gimana tuh cara ngedalaminnya? Yeah, that's what we do as an actor. We create. Yeah. Creativity itu memang tinggi gitu.
ketika karakterku harus menyokong karakternya Sadali, of course itu akan dilakukan dan sebaliknya. Atau bahkan karakterku harus menyokong karakternya Grace, itu harus dilakukan. Jadi karena tiga-tiganya hidup di dalam dunianya yang harus kami bangun sama-sama gitu. Belum anak art, belum belum sound, belum tim kamera gitu sih. Jadi belum unsur-unsur yang lain gitu. Jadi memang pendalamannya gimana, kerjasama dan kolaborasi yang baik. Serta imajinasi, bermain. kreativitas. Oke. Aja juga sama. Sama sih sebenarnya nggak jauh beda. Ya gimana? Itu semua nggak Ajil pribadi juga nggak pernah ngalamin kisah cinta bersama kakak-kakak umur yang 15 tahun lebih tua gitu kan. Tapi ya balik lagi sama jawabannya kayak Kak Asti ya. We create, kita buat sendiri imajinasi. Oh kira-kira seperti ini gitu. Nah itu dia tadi kerjasama dan ngobrol. Oh kira-kira tuh kayak gimana ya cara. Mungkin lebih ke, biasanya kalau gue tuh nanya itu personal ke Kak Asti, Kak, emang Kak Asti pribadi mandang yang lebih muda tuh ketika mencintai itu kayak gimana sih? Ya ntar di sharing lagi, oke coba kita aplikasikan ke dalam scene, ke dalam dialog gitu kan, atau ke dalam rasanya gitu. Mungkin itu yang bisa kita bedah bareng-bareng gitu. Berlaku juga sama Cigre juga gitu. Dan Andini dan pemain yang lain. Kalau Cigre kan katanya karakternya beda banget nih sama aslinya ya di film ini. Gimana nih harus belajar dengan karakter baru? Sebenarnya aku sih suka banget ya belajar karakter baru. Apalagi karakternya emang bertolak belakang banget sama aku. Jadi aku bisa ngerasain hal-hal yang nggak bisa aku rasain sebagai Gracia. Terus pendalamannya mungkin kalau aku kayak nonton film-film tahun 90-an gitu. Terus direkomendasiin juga sama Kak Asti. Kira-kira film apa yang cocok sama karakter aku yang aku bisa jadiin referensi gitu. Terus aku juga denger lagu 90s. Oh ya, buat membangun. Untuk membangun karakter aku ya. Oke. Karena beda banget karakternya di sini kan ceplos-ceplos, berani gitu ya. Iya benar. Terus terlalu percaya diri. Benar. Padahal aslinya enggak gitu. Aku kayaknya nggak terlalu bisa yang kayak gitu sih, nggak terlalu yang berani gitu. Padahal sebenarnya aku pengen kayak gitu. Aku pengen banget jadi karakter Grace. Kalau kita bicara chemistry nih, kalian ada canggung nggak sih? Karena kan mungkin terpaut usia cukup jauh sama Kak Adinia gitu ya, 14 dan juga 12 tahun gitu. Gimana nih awal pertemuannya ada? Pas reading canggung gue. Tanya Kak Asti, ya kan? Pas ketemu pertama. Oh iya, ketemu pertama sebelum mulai reading. Bahasa-bahasa gimana? Wah, nggak tahu. Jadi emang nih ya fun fact ya. Kak Asti tuh masuk salah satu list orang yang pengen aku main bareng. Gitu. Emang beneran ngefans gitu. Pernah buat di Q&A di YouTube, masih ada file ya. Jadi kalau misalnya mau lihat. Iya. Aku kan ngejelasin ke penonton, Kak. Aku kan ngejelasin ke penonton, Kak. Aku ngejelasin. Habis itu terus ngasih tahu pengen main sama siapa gitu. Aku nyebut nama Kak Asti. Kejadian sebulan kemudian. Bener, wah grogi parah sumpah. Kakak gue tuh, gue langsung kayak mampus nih gue harus kayak gimana nih. Harus kayak gimana ya, aduh deg-degan banget gue nih gitu. Tapi ternyata deg-degannya berubah menjadi love. cinnamon roll. Pas awal apa tuh yang dilontarkan pertama kali? Halo Kak, kayak gitu doang. Sambil Halo Kak, diri ya. nyengir, gue nggak berhenti. Nyengir gitu. Deg gitu. Ada. Langsung nyampein itu enggak? Aku tuh ngefans banget sama Kak Adinia. Aku bilang, Kak aku beneran aku kagum banget sama Kak Asti. Aku emang suka banget nonton Kak Asti gitu. Terus makasih tanggapannya, gitu. Dia biasa dia nanggepin, ini anak kecil nih masih kayak gitu tuh. Dia otaknya Kak Asti tuh. Oh kita tanya. Enggak. Kita tanya tanggapannya saat itu. Iya aja sih. Aku tuh paling nggak tahu bagaimana merespon atau bereaksi kalau. Makanya tadi pas aku bilang grogi nih sama Kak Asti, bingung kan Kak Asti sendiri bingung dia harus meresponnya kayak gimana. Itu udah gue lakuin pas pertama ketemu gue melakukan hal yang sama kok. Auranya, karismanya itu loh. Emang Ya. best nih kakak gue yang ini nih, best yang ini. Kalau Cigre gimana pas awal-awal? Aku juga deg-degan. Deg-degan karena kan biasanya lihat di film-film Kak Asti atau di series. Sekarang ketemu langsung terus satu project bareng. Terus pas ketemu, oh ternyata ini ya Kak Asti, gila sih, keren banget.
Dan pas kenal lebih dekat juga jadinya makin mengagumi gitu. Dengan sosok seorang Puji syukur, Kak biasanya Asti. kalau udah kenal kayak, ternyata gitu dong. Ternyata enggak, justru makin kagum. Iya. Tapi kalau sama Gre, aku ingat responnya apa, karena ini Gracia jadi Grace. Hah? Aku Kasih. Hah? Gracia Grace. Oh, oke. Namanya. Dan Grace gitu. Mirip kan namanya? Oh iya. Hah? Gitu. Adegan apa yang paling bikin kalian mungkin merasa ini tantangan, ini sulit atau pusing? Ngelukis udah. Kayaknya semua adegan Semua adegan lukisan sih. itu, Adegan lukisan tuh karena koordinasinya banyak sebetulnya. Iya. Jadi emang melibatkan banyak orang juga dan juga secara setnya juga kan Kak, maksudnya Secara setnya harus dipikirin matang-matang. pikirin matang-matang untuk ngelukisnya di mana, apa yang dilukis, warna apa yang digunakan tuh Iya. kayak dipakai banget gitu di sini. Itu yang apalagi gue backgroundnya bukan pelukis kan. Untuk berusaha ngerti hal-hal itu tuh cukup bentar gue belum selesai sama karakter gue, tapi gue juga harus mengerti soal lukisan-lukisan ini gitu. Karena emang selama hidup emang gak pernah ngelukis dan perdana ngelukis tuh megang kanvas, ngelukis kuas gitu, megang kuas dan kanvas gitu, dipegang dan benar-benar ngelukis ya. Itu baru perdana nih di film ini gitu ya. Karena menarik kan, maksudnya seni rupa khususnya lukis itu kan itu energi dari dan luapan emosi juga. luapan emosi dan energi tangannya si pelukis tersebut ya. Kami sangat beruntung juga bahwa si artisannya itu ada di set terus. Betul. Didampingi ya. Didampingin terus. Mas Bro, kami Mas bilang. Bro, iya Mas Bro. Jadi dia memang selalu ada di set karena bagian dari production design dan departemen kesenian gitu. Jadi apa-apa tuh gampang gitu. Oh Mas Bro lagi bikin ini. Jadi ketika dia menorehkan kuasnya tuh kami semua jadi oh ini identitasnya Sadali. Iya. Gitu. Jadi memang seperti yang tadi aku bilang, karakter Sadali ini juga dibikin sama dunianya dan it takes a village to create a character gitu. Sama kayak misalnya kalau orang bikin film action, mungkin yang bikin koreografi actionnya tuh action director gitu kan. Jadi memang kolaborasi yang cukup kompleks dan menyenangkan tapi ya. Dan di film ini menyenangkan karena salah satu adegan yang mungkin sangat kompleks itu adalah yang aku alami ya. Yang di trailer tuh ada yang lukisannya gede banget di jalanan. Itu karena kami memulai harinya dengan tembok itu masih cenderung kosong, jadi mungkin hanya 15%. Iya. Karena ya tim penyutradaraan harus berpikir sedemikian rupa untuk ngatur syutingnya kronologis tapi berantakan gitu. Kronologis saya berantakan. Bukan berantakan sih kronologis, tapi harus ada beberapa yang comeback terus gitu. Nah itu triknya gimana gitu. Jadi melihat sineasnya bekerja tuh sangat menarik. Kalau Kak Ajil kan tadi baru perdana tuh tentang lukisan. Nah, kalau Kak Ajil mungkin udah pengalaman atau baru juga? Baru sih ini kayaknya seni rupa ya DC 2 sedikit banyak. Tapi itu kan bukan tentang senimannya. Kalau ini tentang berhubungan langsung dengan senimannya kayak baru ini deh. Ngadain perdana juga berarti ya. Dan kayaknya film Indonesia nggak terlalu banyak sih. Kalau Cigre apa nih yang paling sulit? Scene yang di trailer itu kan siangnya tuh. Jadi waktu itu ada semacam acara gitu di kampus ISI Yogyakarta, acara tahun baru. Nah malamnya itu menurut aku scene yang cukup challenging buat aku. Karena kita yang lihat packaging Cigre ini kayak lembut, anggun, cantik gitu ya. Di sini mungkin kita bisa ngeliat yang beda. Ya. Karena kalau lihat kolom komentar gitu warganet pada bilang, Cigre sekarang rocker gitu-gitu. Emang Grace tuh rada-rada rockstar ya. Tomboy dia tuh apa? Tomboy. Jadi komentarnya kayak antusias pengen melihat Gracia versi di film ini. Iya, YOLO abis. Tapi Cigre sendiri capek nggak sih? Karena kan aktivitas dari JKT aja udah full gitu ya. Terus sekarang juga udah merambah dunia acting gitu. Dibilang capek sih mungkin ya pasti ada capeknya ya. Tapi balik lagi sebenarnya ini hal yang aku suka. Jadi sebenarnya aku enjoy ngejalaninnya. Nah kalau pengalaman di film ini Cigre nih gimana beradu acting dengan Kak Adinia Wirasti dan juga Ajil Dito gitu yang memang pengalamannya sudah wah. Iya bener.
Ya. Senior. Masukan nggak sih ke syuting? Masukan lebih ke diskusi kali ya. Mungkin lebih ke kamu kayaknya cocoknya gini kalau dari Kak Asti. Kamu coba deh nonton film ini tuh karakternya cocok banget sama kamu, mirip gitu. Terus aku emang benar-benar lakuin. Terus kalau misalnya buat bangun chemistry-nya sendiri sih sebenarnya udah dari reading kayaknya kita udah lumayan cukup dekat. Terus kalau misalnya karena kita di Jogja juga kan syutingnya, jadi kalau misalnya nggak syuting ya pasti kita ngobrol, kita ngumpul bareng. Sebelum kita nonton tanggal 21, mungkin masing-masing dari kalian nih, apa yang menarik dari film ini yang membuat penonton harus banget ke bioskop? Film ini isinya terlalu banyak kamu. Bener. Betul? Kamunya siapa? Kamunya siapa? film Nonton aja. Itu semua kamunya siapa tuh bisa bener-bener bisa siapa aja. Bisa orang yang kita sayang, bisa orang yang kita nggak suka juga, mungkin kita nggak tahu juga gitu. Dan bisa juga hidup ini terlalu banyak kamu. Akunya kelewatan gitu. Iya. Akunya kelupaan bukan Akunya kelewatan. kelupaan karena hidup ini terlalu banyak kamu. Kamu. Bisa Ajil. apa ya? Mungkin emang film dengan konsep cerita yang jarang diangkat. Yes. Ya. Film dengan konsep cerita yang jarang diangkat. Dan setnya juga Setnya juga ya jarang diliatin gitu. frame. Jarang di frame gitu. Di Contoh, cinemanya. iya. Misalnya kayak kisah tentang lukis-melukis jarang gitu. Kita lihat terus juga kalau mungkin kalian beranggapan ada kisah cinta antara Sadali dan Mera gitu ya. Umurnya terpaut jauh juga. Ini belum ada ya kayak. Belum ada yang love interest-nya umurnya jauh banget gitu. Terus juga yang tadi set Jogja yang another side. Ada beda-beda lagi nih tempatnya nih yang nggak biasa kita lihat di frame sinema Indonesia tadi kata Kasti. Jadi alasan-alasan itu udah cukup sih dan paling penting lah karena ada mereka ini. Ay. Ini nih. Karena ada Basti sama Cigre. Kalau Cigre. Kalau dari aku mungkin karena di film ini banyak quotes-quotes yang puitis, yang romantis dari bukunya Ayah. Dan relate sama banyak orang gitu ya. Betul. Jadi mewakili perasaan banyak orang. Terima kasih udah mampir ke kasih. Viva. Terima kasih Sukses sudah untuk mengundang. filmnya. Amin. Terima kasih, amin ya Allah. Buat Viva Cinema selanjutnya ya, kita akan nanti bintang-bintang lainnya untuk ngobrol bareng. Sampai jumpa. Halo, gue Ajil Dito. Saya Dinia Wirasti. Aku Gracia JKT48. Jangan lupa saksikan film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu tanggal 21 November 2024. Di bioskop. See you.